Jemaat yang Allah kasihi, Sinode Gereja Kristus mencanangkan bahwa bulan Agustus 2021 adalah bulan budaya. Saya sudah minta izin kepada majelis bahwa saya melayani dalam ibadah kita ini mengenakan busana budaya Bali. Jemaat yang Allah kasihi, biarlah ibadah kita ini terlaksana di atas pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita ini berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 28 sampai 29 yang berkata demikian. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat.
Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, atas seluruh penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga karena Engkau telah melayakkan kami agar kami pulih layak di hadapan-Mu, walaupun kami telah melakukan perbuatan dosa. Kami sadar ya Tuhan, kami sering tidak melakukan perintah-Mu, menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Oleh karena itu Bapa, kami mohon, belas kasihan-Mu, hapuskanlah seluruh dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami yakin dan percaya Engkau Maha Pengampun. Engkau mendengar doa-doa kami, anak-anak-Mu semua yang ada di sini. Bimbing kami ya Tuhan ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami jatuh ke dalam dosa lagi. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dengarlah doa kami ya Bapa. Inilah sembahyang kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman kehidupan
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyambut pemberitaan sabda Allah. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan hidup, bahkan menikmati berkat ibadah di hari Minggu ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami manusia serba terbatas, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan renungan firman-Mu ini. Urapilah kami semua, dan kuasailah hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, untuk kami mampu mengerti dan mengimani kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan dalam ibadah kita ini. Sinode Gereja Kristus memberikan tema konsekuensi kehidupan. Sekali lagi, konsekuensi kehidupan. Berdasarkan firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 2 sampai ayat 6 yang berkata demikian. Amsal 10 ayat 2 sampai 6. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan setiap firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Allah kasihi, firman Tuhan yang baru saja dibacakan dan yang akan kita renungkan bersama melalui penulis Amsal. Allah mengingatkan dan mengajarkan kepada kita tentang konsekuensi kehidupan kita. Yang hidup dalam kebenaran firman Allah akan mendatangkan berkat dan kehidupan yang kekal bagi kita. Sebaliknya, seseorang yang hidup dalam dosa dan kejahatan akan menerima kemalangan dan maut jika tidak bertobat, berbalik kepada Allah untuk melakukan kebenaran. Untuk itu, betapa pentingnya setiap kita, setiap orang percaya memahami, menyimak, mengerti perbedaan konsekuensi, perbedaan akibat dari hidup dalam kebenaran
dan hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Orang percaya mestinya bertekad untuk hidup dalam sikap dan cara hidup yang benar. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bertindak sepenuhnya di dalam Tuhan. Jemaat yang Allah kasihi, saat ini kita hidup di tengah-tengah derasnya arus informasi, derasnya arus berita yang datang dari berbagai narasumber, dari berbagai media yang ada saat ini, baik secara tertulis, secara lisan, dalam bentuk gambar dan video. Menyimak semua jenis informasi yang kita nikmati setiap saat pada keadaan saat ini. Kadang-kadang saya sendiri kebingungan, Bapak Ibu Saudara. Mana informasi yang benar? Mana informasi yang salah? Mana berita hoax? Mana berita yang bukan termasuk hoax? Di kompleks di mana kami tinggal, paling tidak ada 2 jalan untuk bisa masuk dan keluar dari kompleks. Akhir-akhir ini dipasang tanda di mana dengan jelas setiap orang bisa melihat tanda tersebut bahwa jalan yang ini hanya boleh untuk keluar. Dan jalan yang di sana hanya boleh untuk masuk. Itulah satu tanda pengumuman yang dipasang dengan jelas supaya orang bisa memilih dengan benar. Kalau keluar dari kompleks harus lewat yang mana? Kalau masuk ke kompleks harus lewat yang mana? Jemaat yang Allah kasihi, Allah di dalam dan melalui firman-Nya selalu memberikan informasi yang benar, memberikan berita yang benar. Tidak ada firman Tuhan yang abu-abu. Tidak ada firman Tuhan yang termasuk dan bersifat hoax. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan senantiasa menyatakan, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dengan jelas dapat mengambil keputusan. Apakah akan memilih, akan melakukan yang benar atau yang salah. Jemaat yang Allah kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dalam ibadah kita ini, dalam urapan kuasa Roh Allah, penulis Amsal dengan jelas memaparkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Manusia, umat Allah,
kita diberi kebebasan untuk mengambil keputusan mau memilih yang mana, dan harus siap, harus legowo menerima konsekuensinya, menerima akibatnya terhadap apa yang kita pilih, terhadap apa yang kita putuskan. Jemaat yang Allah kasihi, ayat 2-6, yaitu 5 ayat firman Tuhan dari Amsal 10 ini. Sebenarnya hanya ada satu hal yang begitu penting. Dan jika satu hal itu kita lakukan, akan memberi konsekuensi, memberi akibat dalam kehidupan ini. Yaitu hal-hal yang kontras antara sikap yang benar dan sikap yang salah. Yaitu sikap yang berhubungan dengan masalah kepemilikan kita, masalah keberpunyaan kita, masalah kehidupan sehari-hari kita yang nyata. Ayat 2 berkata, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Allah tidak pernah melarang kita menjadi orang yang berpunya. Allah tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya. Menjadi orang yang memiliki banyak harta. Namun dengan jelas firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai mencari, jangan sampai memiliki harta benda itu dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang fasik. Di dalam dia mencari dan memiliki harta benda, memiliki kepunyaan, menjalani hidup sehari-hari. Siapa sih itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang menjalani hidupnya dengan perbuatan-perbuatan jahat. Hatinya penuh dengan kejahatan. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dalam Injil Matius 7 ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengan alasan apapun, jangan mencari dan memiliki harta untuk masa depan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kita yang nyata di atas dasar hati yang jahat, karena akibatnya maut jika tidak bertobat. Khusus di masa serba sulit ini, ada banyak kasus dalam hubungan dengan masalah kepemilikan, dalam hubungan dengan masalah kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai ada orang yang tidak takut masuk penjara. Sampai ada orang yang tidak takut dengan kematian karena melakukan kejahatan.
Jemaat yang Allah kasihi, kepemilikan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan mendatangkan keuntungan. Sebab Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ayat 3. Sikap yang benar mewujud dalam pengelolaan hidup, dalam pengelolaan waktu, dalam pengelolaan kesempatan, bertindak dengan rajin, dan bertanggung jawab dengan sepenuhnya. Dan orang seperti itu diberkati oleh Allah karena firman-Nya berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 4 sampai ayat 6 berkata demikian. Orang malas sama dengan orang fasik yang mengharapkan kekayaan, yang mengharapkan kepemilikan lewat jalan pintas atau kecurangan, kejahatan. Dalam hal ini saya teringat Bapak Ibu Saudara, sikap seorang yang ditulis dalam Alkitab yang bernama Rut yang tinggal di negeri Moab. Rut tahu apa artinya hidup benar di hadapan Allah yang diimani oleh Naomi. Rut mengelola hidupnya. Rut mengelola waktunya. Rut mengelola kesempatan yang ada. Rut bertindak rajin. Dan Rut bertanggung jawab. Dan Rut diberkati oleh Allah. Rut sungguh-sungguh mengalami kebenaran daripada firman Tuhan. Jemaat yang Allah kasihi, bulan Agustus dicanangkan sebagai bulan budaya. Budaya apakah yang ada dalam hidup kita saat ini? Mari kita budayakan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Mari kita budayakan dengan tidak hidup seperti orang fasik yang hatinya penuh dengan keinginan untuk melakukan yang jahat, yang tidak benar di hadapan Allah. Budaya hidup benar di hadapan Allah itu berarti hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Akibatnya, konsekuensinya, hidup kita akan berbau harum dan diberkati oleh Allah. Sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hidup membudayakan cara hidup orang fasik, pasti akan menjadi buah bibir yang penuh celah, jauh dari
berkat Allah. Manakah yang akan kita pilih? Nats pembimbing kita berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Amsal 10 ayat 28 sampai 29. Mari jadikan budaya dalam hidup kita untuk memilih dan melakukan firman Tuhan yang berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat firman-Mu dalam ibadah ini. Firman-Mu adalah iya dan amin. Benar adanya. Beri kami kekuatan untuk terus menjalani hidup atas budaya kebenaran firman-Mu. Damai sejahtera-Mu pasti menjadi dan menyertai kami, juga memberkati sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Engkaulah Allah kami yang masih memberi kami kesempatan hidup, mengaruniakan berkat ibadah dan berkat persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami pun bersyukur ya Allah atas berbagai wujud berkat pemeliharaan-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami umat-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkatilah dan tumbuhkanlah setiap benih firman-Mu yang kami baca, dengar, yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu hari ini.
Betapa bersyukur kami ya Allah untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya di dalam anugerah-Mu Engkau berkenan mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit, khususnya kepada saudara-saudara kami yang positif COVID-19 yang menjalani isoman di rumah masing-masing, bahkan dirawat di rumah sakit. Allah kami yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami berseru seraya memohon, berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam hidup keseharian kami masing-masing. Engkaulah sumber berkat bagi kami, bagi umat-Mu yang melakukan berbagai kegiatan ekonomi, juga yang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Engkaulah Allah kami yang sanggup membukakan lapangan pekerjaan bagi umat-Mu yang membutuhkannya. Ya Allah, tilitlah pemerintah kami Indonesia yang tengah berjuang mengatasi berbagai masalah, khususnya masih merebaknya penularan COVID-19. Berkenan kiranya Engkau mengaruniakan hikmat marifat-Mu kepada pemerintah kami, TNI dan Polri, masyarakat, dan semua pihak yang terkait dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Kami pun mohon berkat-Mu atas pemberian vaksin PPKM yang sedang dilaksanakan di negeri kami ini. Berkatilah para hamba-hamba-Mu, para aktivis, para petugas dalam menyiapkan rancangan malam puji dan doa untuk tanggal 5 Agustus dan 17 Agustus. Serta ibadah minggu yang masih kami laksanakan secara online. Kuatkan umat-Mu untuk tetap dan terus mencintai setiap ibadah dan persekutuan. Dan kegiatan-kegiatan yang masih kami laksanakan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, secara virtual. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, persembahan, perpuluhan atau PSB, dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening
BCA nomor 5260844484 atas nama Gereja Kristus, atau BNI nomor 28050528881 atas nama Gereja Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah pada hari ini. Majelis dan jemaat turut mengucapkan terima kasih atas pelayanan para pelayan pada ibadah hari ini, yaitu Penatua Iwayan Polos Yonatan sebagai pelayan firman, para penatua yang mengambil bagian, pemusik Bapak Iwan Budiman, PPJ, Saudari Risa, Saudari Nande, dan Saudara Hisa, pembaca Alkitab, Saudari Santi, Bapak Kristianto Budiman, dan Penatua Rita Heristijono, serta tim ibadah online yang telah mempersiapkan multimedia untuk ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis dan jemaat juga turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Bapak Suhermanto, Saudari Tasya Stefani, Bapak Immanuel Manapa, Bapak Julianus Chandra, Saudari Elisa Darmawan, Ibu Juliana Christine Anugrah, dan Saudari Ita Lestari. Pesan ulang tahun bagi saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terambil dari Mazmur 37 ayat 3 hingga 4.
Warta selanjutnya adalah mengenai malam puji dan doa. Malam puji dan doa akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, pukul 19.00 atau jam 7 malam, melalui aplikasi Zoom Meeting dan akan dipimpin oleh bagian sekolah minggu. Mohon kehadiran segenap jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat sekalian, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Mari kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani 286 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan memimpin langkahku. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan mari terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Berkuasa dan berkasih.